Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saiful Azhar. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu digital literasi pada masyarakat Indonesia. Nah, apa itu literasi? Di sini istilah literasi sudah sering didengar dalam berbagai hal. Istilah literasi tidak lepas dari istilah keberaksaraan dan berkaitan dengan proses membaca dan menulis. Seperti pengertian berikut secara bahasa, literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan menulis dan membaca, sehingga literasi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Nah, literasi ini bukan hanya sekedar kegiatan yang berkaitan dengan baca dan tulis semata. Nah, literasi ini menyatakan bahwa dengan perkembangan kebutuhan dan kepandaian manusia, maka cakupan dari kegiatan literasi ini lebih melebar yaitu berkaitan dengan komunikasi dengan masyarakat dan hubungan sosial serta terkait dengan pengetahuan, bahasa dan budaya. Nah, karena literasi ini sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Apa pengertian literasi? Di sini dalam tulisan Sharp tahun 2014 bahwa definisi literasi adalah melek huruf atau literature. Berkaitan dengan perkembangan zaman, maka lingkup literasi diperluas mencakup digital, elektronik, dan ekspresi visual. Institusi pendidikan diharapkan dapat memenuhi keterampilan kebutuhan peserta didik melalui integrasi abad ke-21. Keberhasilan di abad ke-21 menuntut penguasaan keterampilan kritis sebagai berikut: literasi informasi, kreativitas dan inovasi, kolaborasi, pemecahan masalah, komunikasi, dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, yaitu multiliterasi. Nah, istilah multiliterasi pada umumnya dipahami sebagai cara pemahaman dan pengetahuan yang diperoleh dan tercermin melalui representasi multimodal. Bentuk tertulis kemudian digabungkan dengan representasi pendengaran, visual, spasial, lisan, dan taktil untuk menghasilkan makna baru. Makna dibangun dengan cara multimodal, yaitu mengumpulkan informasi dan belajar melalui berbagai sumber, antara lain buku, e-book, websites, film and video clip, infografik, sosial media, post, dan podcast. Nah, multiliterasi ini menurut Neo London ya, grup adalah sebuah pedagogi multiliterat yang menerima dan mendorong berbagai perspektif alat dan perspektif linguistik, budaya, komunikatif, dan teknologi. Nah, ini yang tadi saya bilang multiliterasi menurut Neo London. Kemudian digunakan sebagai alat bantu dalam mempersiapkan diri yang lebih baik menuju dunia global yang cepat berubah. Nah, di samping itu juga dapat digunakan untuk terus membantu seseorang memiliki peluang seluas mungkin dalam menciptakan kehidupan baru dan juga berkontribusi pada komunitas mereka di masa depan mereka. Selanjutnya yaitu di sini beberapa kompetensi dalam multiliterasi. Nah, yang pertama di sini adalah literasi visual, memahami dan merenungkan melalui sarana visual, termasuk kemampuan mengolah dan mempresentasikan pengetahuan melalui gambar. Nah, yang kedua juga melek huruf tekstual, membaca untuk memahami dan mengevaluasi menggunakan berbagai sumber atau sastra, artikel, dokumen sejarah, serta kemampuan untuk mencerminkan. Nah, kompetensi dalam multiliterasi itu yang ketiga juga literasi digital, mengumpulkan dan mensintesis informasi dari media digital, termasuk sumber online atau media. Dan yang terakhir itu literasi teknologi, yaitu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab untuk belajar, berkomunikasi, mendistribusikan, dan menciptakan.
Nah, ini ada media yang sudah ada di literasi di kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama di sini media literasi tekstual atau beragam teks yang ada. Dan yang kedua di sini media literasi visual, misalnya karikatur, simbol tertentu, rambu lalu lintas, lukisan, dan beragam media visual lainnya yang di dalamnya terkandung pesan dan makna. Dan yang ketiga, media literasi musikal atau seni, misalnya syair lagu, instrumentalia, musikalisasi, puisi, dan beragam musik lainnya. Keempat, media literasi performa, misalnya teater, drama, performing art, pembacaan puisi, tari, dan sebagainya. Dan yang terakhir, media literasi digital, misalnya berbagai bentuk informasi di internet, film, PowerPoint, dan media digital lainnya. Lanjut kita ke masyarakat informasi. Nah, masyarakat informasi, masyarakat yang sudah akan segala bentuk informasi dan menggunakan informasi sebagai basis atau dasar dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Juga dikenal dengan masyarakat informasi. Atau menurut William J. Martin tahun 1995, masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana kualitas hidup, prospek untuk perubahan sosial, dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatannya. Sedangkan menurut Anggi Detias tahun 2012 dalam tulisannya menyatakan bahwa masyarakat informasi adalah sebuah konsep masyarakat yang mengalami berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan meningkatnya dampak dan peran teknologi informasi. Konsep ini menonjolkan peran yang dimainkan oleh teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tempat kerja, perjalanan, dan sarana hiburan yang tersedia. Lanjut kepada masyarakat informasi Indonesia, seperti yang telah diuraikan di atas yang sebelumnya tadi, bahwa masyarakat informasi merupakan masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Akses internet sudah menjadi kebutuhan dalam mendapat informasi dalam berbagai bidang. Pengguna internet pun bukan hanya untuk orang yang sudah bekerja, namun juga merambah ke ibu rumah tangga. Contoh dengan akses Facebook, juga berarti masyarakat Indonesia sudah mempunyai keterampilan dalam berbagai media atau sudah multiliterasi. Karena kan Facebook selain menampilkan interaksi antar pengguna dengan memposting status pribadi, juga dapat digunakan untuk menyajikan berbagai ragam informasi seperti pengumuman penting, konsultasi antar anggota, mengunggah film, dan masih banyak dalam bentuk multimedianya. Nah, jadi kan dalam masyarakat informasi, keberadaan teknologi informasi Jadikan dalam masyarakat informasi, keberadaan teknologi informasi, masyarakat informasi Indonesia, keberadaan teknologi informasi ini kan sangat penting sebagai sarana mengtransformasikan setiap aspek budaya, politik, kehidupan sosial yang didasarkan pada produksi dan distribusi informasi. Nah, di sini ada kesimpulan. Yang pertama, di sini sudah memanfaatkan dampak perkembangan teknologi informasi dengan kenyataan setiap warga Indonesia memiliki kurang lebih 2 unit, bukan hanya digunakan sebagai alat komunikasi. Dan juga kesimpulannya itu akses terhadap internet sudah mencapai 51%. Nah, berarti masyarakat Indonesia sadar akan dampak teknologi informasi dan komunikasi dengan mencari informasi menggunakan jaringan. Nah, baiklah, itu hasil presentasi saya kali ini, yaitu tentang digital literasi pada masyarakat Indonesia. Saya jika kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.